Raden Kian Santang adalah tokoh legendaris dari tanah Sunda yang dikenal sebagai seorang pangeran yang sakti mandraguna. Ia adalah putra dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, dan dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam dunia spiritual dan bela diri. Kisahnya penuh dengan petualangan, keajaiban, dan pelajaran hidup yang syarat makna. Sejak kecil, Raden Kian Santang sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bukanlah anak biasa. Selain cerdas dan bijaksana, ia juga memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Ia gemar belajar ilmu kanuragan dan ajaran-ajaran spiritual dari berbagai guru terkenal. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah saat ia berlatih di Gunung Gede untuk meningkatkan kesaktiannya. Suatu hari ketika Raden Kian Santang sudah dewasa, ia mendengar kabar tentang seorang pendekar sakti dari Timur Tengah bernama Sayyidina Ali. Banyak yang mengatakan bahwa tak ada seorang pun yang bisa menandingi kemampuan bertarung Sayyidina Ali. Merasa tertantang, Kian Santang memutuskan untuk pergi mencari Sayyidina Ali dan mengukur kemampuan mereka. Perjalanan Raden Kian Santang ke Timur Tengah bukanlah perjalanan yang mudah. Ia menghadapi berbagai rintangan dan godaan sepanjang jalan, termasuk gangguan dari makhluk halus dan tantangan dari para pendekar lain yang ingin menguji kesaktiannya. Namun berkat ketekunan dan kesungguhannya, ia berhasil melewati semua itu. Sesampainya di Timur Tengah, Kian Santang akhirnya bertemu dengan Sayyidina Ali. Pertarungan yang ditunggu-tunggu pun terjadi. Mereka berdua menunjukkan keahlian bela diri yang luar biasa dan pertarungan berlangsung sangat sengit. Namun pada akhirnya Raden Kian Santang merasa bahwa kekuatan Sayyidina Ali bukan hanya berasal dari kemampuan fisik semata, melainkan juga dari kekuatan spiritual yang mendalam. Menyadari hal ini, Raden Kian Santang tak lagi merasa perlu mengalahkan Sayyidina Ali. Sebaliknya, ia justru meminta untuk menjadi muridnya. Sayyidina Ali pun mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam kepada Kian Santang, yang kemudian memeluk Islam dan mendapat nama baru yakni Abdullah. Setelah itu, Kian Santang pulang ke tanah Sunda dan mulai menyebarkan ajaran Islam di tanah kelahirannya. Cerita Raden Kian Santang bukan hanya tentang kesaktian dan kekuatan fisik, tetapi juga tentang perjalanan spiritual dan pencarian makna hidup yang sejati. Melalui pengalamannya, kita diajarkan bahwa kekuatan yang sebenarnya berasal dari kedalaman hati dan hubungan yang kuat dengan Sang Pencipta. Setelah Raden Kian Santang pulang ke tanah Sunda dan membawa ajaran Islam, perjalanannya tidak langsung berakhir. Sebagai seorang pangeran dari Pajajaran yang sangat dihormati, Kian Santang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kehormatan keluarganya sekaligus menyebarkan kebenaran yang telah ia temukan. Namun langkahnya untuk memperkenalkan ajaran Islam di wilayah Pajajaran bukanlah hal yang mudah. Masyarakat Pajajaran termasuk keluarganya masih sangat kuat berpegang pada kepercayaan lama. Bahkan Prabu Siliwangi, ayahnya yang merupakan Raja Agung, merasa keberatan dengan pilihan Kian Santang untuk menyebarkan agama yang baru. Terjadi perdebatan yang sangat mendalam antara Kian Santang dan Prabu Siliwangi. Di satu sisi, Prabu Siliwangi adalah seorang raja yang bijaksana dan sangat mencintai putranya. Tetapi di sisi lain, ia merasa terancam dengan masuknya ajaran baru yang berbeda dari tradisi leluhur. Prabu Siliwangi menganggap bahwa Islam akan membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan masyarakat Pajajaran, dan ini membuatnya khawatir. Kian Santang dengan kesabarannya tidak menggunakan kekuatan atau paksaan untuk menyebarkan ajaran yang ia bawa. Ia memilih untuk menunjukkan teladan yang baik dan mengajarkan Islam secara perlahan melalui kebaikan dan kebijaksanaan. Pendekatannya mulai menarik perhatian masyarakat yang merasa kagum dengan kebijaksanaan dan kepribadian Kian Santang. Sementara itu, Prabu Siliwangi mulai merasakan adanya konflik batin. Di satu sisi, ia melihat perubahan positif dalam diri Kian Santang, tetapi di sisi lain, ia masih terikat dengan tradisi leluhur. Dalam satu kesempatan,
Prabu Siliwangi mengundang para sesepuh dan pemuka agama untuk mencari jalan keluar. Akhirnya, setelah melalui perjalanan spiritual yang panjang, Prabu Siliwangi memutuskan untuk mengasingkan diri ke hutan. Dalam beberapa versi, cerita Prabu Siliwangi diyakini menghilang secara gaib dan berubah menjadi harimau putih, sebagai simbol kekuatan dan pengawasan atas tanah Sunda. Keputusan ini menandai berakhirnya kekuasaan Pajajaran, namun juga membuka jalan bagi penyebaran Islam yang lebih luas di tanah Sunda. Setelah kepergian ayahnya, Raden Kian Santang terus melanjutkan dakwahnya. Ia membangun pesantren-pesantren dan menjadi panutan bagi banyak orang. Di tangan Kian Santang, Islam berkembang dengan damai di tanah Sunda, dan ia dikenang sebagai pahlawan yang tidak hanya sakti tetapi juga bijaksana dan penuh kasih. Legenda Raden Kian Santang mengajarkan tentang harmoni antara kekuatan spiritual dan fisik, serta pentingnya menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan bagi masyarakat Sunda. Kisah ini juga menjadi simbol perpindahan dari era Hindu Buddha ke era Islam yang dilakukan dengan cara yang penuh kedamaian.